Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama di Provinsi Riau. Provinsi Riau mempunyai wilayah perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Pada tahun 2008, luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau adalah 1,54 juta hektar atau 21,89% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit menjadi alternatif pembangunan ekonomi pedesaan. Pengembangan perkebunan kelapa sawit diperkirakan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Untuk tujuan sendiri yaitu untuk poin yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan sistem sosial di Provinsi Riau dan pengaruhnya terhadap struktur sosial saat ini. Dan untuk poin yang kedua yaitu untuk mengetahui nilai-nilai yang berkembang dalam sejarah masyarakat pertanian Riau mempengaruhi kebijakan pertanian saat ini. Untuk poin yang ketiga yaitu untuk mengetahui norma sosial yang telah ada dalam masyarakat pertanian Riau dan bagaimana norma tersebut berdampak pada kehidupan para petani. Dan untuk poin yang keempat yaitu untuk mengetahui dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sistem produksi kelapa sawit di Provinsi Riau dan bagaimana hal ini berkaitan dengan norma sosial yang ada. Perkembangan sistem sosial di daerah Riau seiring berkembangnya zaman mengalami banyak perubahan, mulai dari perubahan-perubahan kecil hingga yang besar. Kebijakan seperti politik, ekonomi, dan sosial telah pemerintah kerjakan guna mempengaruhi perubahan sosial di Riau. Provinsi Riau dikenal dengan banyaknya etnis orang Melayu. Pada masyarakat Melayu biasanya menganut suatu perbedaan kelas masyarakat atau bisa disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan salah satu pengaruh berkembangnya sistem sosial terhadap struktur sosial saat ini di Provinsi Riau. Menurut Sosin dan Prasetyo, stratifikasi sosial adalah pembagian golongan masyarakat sesuai dengan tingkatannya secara vertikal. Pada masyarakat Riau terdapat perbedaan golongan, yaitu bangsawan atau golongan penguasa dan golongan masyarakat asli atau penduduk. Pada gelar bangsawan terdapat beberapa julukan khusus untuk membedakan setiap kelasnya, yaitu terdapat gelar Wan yang dikhususkan untuk para bangsawan dari Arab, gelar Raja dikhususkan untuk para bangsawan yang berasal dari Bugis, sedangkan gelar Tengku ditujukan untuk para bangsawan yang berasal dari etnis Melayu. Masyarakat biasa tidak memiliki ciri khas atau julukan khusus untuk gelar namanya. Dengan begitu, Provinsi Riau menganut stratifikasi sosial dengan membedakan golongan masyarakatnya menggunakan asal atau keturunan seseorang. Pertanian di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa masyarakat telah menghadapi berbagai perubahan dan dampak dalam sektor pertanian. Kearifan lokal yang masih dipertahankan masyarakat Riau seperti penggunaan metode tradisional dalam bertani. Nilai-nilai kearifan lokal Melayu seperti gotong royong, kehati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sistem pertanian berbasis lingkungan telah memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pertanian. Seperti tradisi Batobo yang merupakan praktik pertanian berbasis gotong royong. Batobo sendiri dilakukan agar sawah dapat diselesaikan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan semua orang dapat menikmati hasilnya bersama-sama. Orang yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam dapat bergabung dengan kelompok Batobo. Mereka bekerja untuk kelompok dan dibayar sesuai kesepakatan bersama. Aktivitas kerja bakti ini telah ada sejak lama dan terus berlangsung, tetapi pelaksanaannya telah berubah karena kemajuan cara berpikir dan kemajuan teknologi. Kemudian pemerintah daerah Riau mengembangkan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, sebagai salah satu alternatif pembangunan ekonomi pedesaan. Komoditi yang dikembangkan adalah kelapa sawit sebagai komoditi utama. Pembangunan kelapa sawit ini membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat pendatang atau transmigrasi. Hal ini menyebabkan mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah Riau, terutama di daerah di mana perkebunan kelapa sawit telah berkembang. Dari sejarah pertanian di Riau, kita dapat melihat bahwa masyarakat telah menghadapi berbagai perubahan dan dampak dalam sektor pertanian, dan nilai-nilai ini mungkin memengaruhi kebijakan pertanian untuk saat ini. Norma sosial merupakan sekumpulan aturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang diharapkan dapat dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut ini beberapa norma sosial yang berkembang di masyarakat petani kelapa sawit Riau. Yang pertama, norma kesukarelaan atau mengikuti kegiatan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, kesamaan, yaitu semua diperlakukan sama sesama anggota kelompok. Yang ketiga, kebebasan untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, yaitu norma keadaban, adanya saling menghargai dan sopan santun terhadap sesama anggota. Yang kelima, kejujuran, yaitu kejujuran berani mengakui kenyataan yang sebenarnya tanpa menutupinya. Yang keenam, keadilan, sikap netral atau tidak memihak pada siapapun. Yang ketujuh, toleransi dengan saling menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Yang kedelapan, saling menghormati satu sama lain tanpa memandang itu siapa. Yang kesembilan, yaitu bersikap ramah kepada siapapun. Yang kesepuluh, mematuhi aturan yang berlaku. Adanya norma-norma sosial tersebut, masyarakat dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, norma-norma sosial berfungsi sebagai landasan atau pedoman untuk menjaga ikatan sosial yang kuat dalam suatu masyarakat yang terdiri dari aturan, hukum, dan saran untuk perilaku yang dapat diterima yang menumbuhkan keteraturan, ketertiban, dan harmoni. Yang pertama, dampak ekonomi dari sistem produksi kelapa sawit di Riau. Dari segi positif, sistem produksi kelapa sawit memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan petani. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan pada perkebunan kelapa sawit rakyat juga dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan mendukung perekonomian daerah. Namun dari segi negatif, industri kelapa sawit dihadapkan pada isu keberlanjutan yang menjadi tantangan bagi seluruh pelaku rantai pasok, khususnya petani rakyat sebagai produsen. Selain itu, kampanye negatif terhadap industri minyak sawit Indonesia juga dapat mempengaruhi opini semua rantai pasok mulai dari konsumen, produsen, industri, hingga pemerintah, yang dapat menghambat akses pasar komoditas kelapa sawit di pasar internasional. Yang kedua, dampak sosial dari sistem produksi kelapa sawit di Riau. Dari segi positif, sistem produksi kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah sekitar, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari segi negatif, terlihat dalam aspek ketersediaan lapangan kerja bagi warga lokal yang masih menjadi permasalahan karena beberapa perusahaan menggunakan tenaga kerja dari luar Provinsi Riau. Yang terakhir yaitu dampak lingkungan dari sistem produksi kelapa sawit di Riau. Dari segi positif, penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan pada perkebunan kelapa sawit rakyat dapat membantu dalam mengatasi isu berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas, seperti pembukaan lahan tanpa bakar, penggunaan pupuk organik, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara organik, penggunaan bibit bersertifikat, dan penggunaan lahan bebas konflik. Dari segi negatif, industri kelapa sawit dihadapkan pada isu keberlanjutan yang menjadi tantangan bagi seluruh pelaku rantai pasok, khususnya petani rakyat sebagai produsen. Isu-isu tersebut meliputi pengelolaan limbah, pembukaan lahan baru yang dapat mengakibatkan deforestasi, kerusakan habitat satwa liar, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Kaitan antara dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sistem produksi kelapa sawit di Riau dengan norma sosial mencerminkan adanya ketegangan yang mungkin merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem produksi kelapa sawit di Riau dapat menimbulkan konflik dengan norma sosial yang ada, terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, hak-hak tenaga kerja, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mempertimbangkan norma sosial dalam pengembangan dan implementasi sistem produksi kelapa sawit agar dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dari pembahasan yang telah disampaikan menunjukkan bahwa sistem sosial di Riau masih menjalankan peran penting dalam kehidupan sosial penduduknya, termasuk dalam sektor pertanian. Kebiasaan dan lingkungan sosial juga terus mempengaruhi sistem dan struktur sosial yang ada di Provinsi Riau, terutama dalam konteks pertanian.
Selain itu, faktor lingkungan eksternal dan internal juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan sosial mempengaruhi perkembangan kegiatan pertanian, termasuk pertumbuhan seperti komoditas kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan sosial masih memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan dan kemajuan sektor pertanian di Provinsi Riau.